نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia dan limpahan rahmat-Nya sehingga kita pada siang hari ini masih sama-sama dapat berkumpul kembali dalam rumahnya dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada siang hari ini menjadi penyebab turunnya ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan ke hadrat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki tanggal 10 Rajab. Di bulan Rajab ini ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj yang senantiasa diperingati oleh sebagian kalangan umat muslim yang ada di Indonesia. Itu terjadi pada bulan Rajab, Isra Mi'raj. Lalu yang kedua, turunnya perintah salat 5 waktu. Itu pun terjadi di bulan Rajab pada peristiwa Isra Mi'raj. Apalagi yang ketiga, perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke Ka'bah di Mekah, kota suci Al-Mukarramah juga terjadi pada pertengahan bulan Rajab setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Lalu yang keempat, pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Baitul Maqdis ke tangan umat muslim. Yang kelima, pada bulan Rajab pun Sayyidah Aminah binti Wahab atau yang kita kenal dengan ibunda Nabi Muhammad SAW pada bulan Rajab mulai mengandung Rasulullah SAW. Selama 9 bulan beliau mengandung sehingga pada bulan Rabiul Awal lahirlah ke muka bumi sosok agung yang mulia Rasulullah SAW. Kapan Sayyidah Aminah itu mengandung? Pada bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan ditutup dengan Rabiul Awal. Tepat pada 9 bulan Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi. Hadirin jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya bulan Rajab ini merupakan bulan yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan diantaranya ada 4 bulan haram ataupun 4 bulan suci. Salah satu mutawaliyat Dzulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ya.
Dan di bulan Rajab ini di antara salah satu keutamaannya juga adalah bahwa diharamkan untuk berperang di dalamnya. Kecuali jika ada musuh yang memulai untuk berperang, maka seorang muslim wajib untuk melawan peperangan tersebut. Maka seorang ulama yang bernama Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Ruslan dalam kitab Asy-Syahrur Rajab mengatakan bahwa Rajab itu memiliki nama lain, yaitu bulan Asam, yang berarti tuli. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada bulan Rajab tidak terdengar suara senjata untuk berperang. Semua orang Arab pada masa itu menyimpan peralatan perang mereka dan kembali berdamai dengan musuh-musuh mereka. Begitulah besarnya keutamaan bulan Rajab. Hadirin jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi berkata, bulan Rajab itu adalah bulannya menanam. Bulan Sya'ban adalah bulannya menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik buahnya. Apa yang dimaksud dengan bulannya menanam? Rajab disebut sebagai bulan menanam karena menjadi langkah awal menuju bulan Ramadan. Seperti seorang petani yang mempersiapkan lahannya untuk ditanami benih, maka umat Islam di bulan ini, di bulan Rajab, dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan sebagai persiapannya untuk memetik hasilnya pada bulan Ramadan. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengabarkan bulan Rajab sebagai miftah ataupun kunci bagi bulan-bulan yang penuh keberkahan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa bulan Rajab bukanlah bulan yang terpisah dari bulan setelahnya, melainkan sebuah gerbang untuk menuju masa-masa yang lebih mulia, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Oleh karenanya dalam hal ini Rajab itu berfungsi sebagai peningkatan spiritual bagi umat muslim untuk menyambut bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, yang memang pada hakikatnya pada bulan Ramadan lebih banyak melibatkan amal ibadah yang lebih intensif seperti puasa di bulan Ramadan selama 30 hari dan melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat malam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka Rajab ini adalah waktu bagi kita semuanya, jemaah sekalian, waktu yang tepat untuk memulai perbaikan dan menanamkan amal baik. Selain Rajab ini dikatakan sebagai bulan yang mulia, bulan yang suci ataupun bulan yang diharamkan, Rajab juga merupakan bulan sekali lagi sebagai bulan merupakan peningkatan spiritualitas kita, sekaligus sebagai persiapan untuk menghadapi Ramadan. Kenapa? Karena amalan yang dikerjakan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya lebih besar dan amalan salih yang dilakukan pahalanya lebih banyak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya khatib mengajak kepada jamaah sekalian semuanya, gunakanlah waktu-waktu yang tersisa di bulan Rajab ini untuk beramal saleh dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab menegaskan bahwa bulan Rajab ini adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk memutihkan catatan amal yang sudah hitam akibat dosa, kesalahan yang telah kita lakukan. Dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh, amalan baik, dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya bagi kita semuanya untuk memanfaatkan setiap detik demi detik, menit demi menit di bulan Rajab ini dengan amal soleh. Karena bulan ini merupakan bulan yang mulia dan penuh dengan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Rajab memperingatkan kepada kita semuanya, mengingatkan bagi umat Islam untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu lebar dan bagi mereka yang ingin bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan yang dianjurkan dikerjakan di bulan Rajab? Seluruh amalan bisa kita lakukan dikerjakan di bulan Rajab. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa puasa
sedekah, silaturahim, memberi makan orang yang lapar, menjenguk orang yang sakit dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan di bulan Rajab. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain tidak bisa kita lakukan, tetapi di bulan ini amalan-amalan tersebut sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Yang menjadi penekanannya, yang menjadi penegasannya adalah bahwa seluruh amalan yang kita kerjakan akan mendapatkan ganjaran pahala melebihi amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan-bulan suci yang lain. Begitupun juga dengan maksiat dan dosa yang dikerjakan oleh seseorang, itu pun akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Serta banyaklah berdoa di bulan Rajab, sebuah amalan yang mungkin kadang kita lupakan. Apa doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di bulan Rajab? Allahumma, ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita jadikan bulan Rajab ini sebagai kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas hidup dan ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk hambanya yang senantiasa selalu istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu man khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ani sahabati baqiyati Rasulillahi ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.